Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Juni 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin ada yang ngambil gold nggak di 3.300? Coba absen dulu ya. Siapa di sini yang ngambil gold di harga 3.300? Ayo ngaku ya. Kemarin sudah saya katakan bahwa kalau semisalnya ini marketnya turun, dia bisa ngebabat liquidity. Paling mentok adalah sampai di 3293, dan kalian bisa lihat penurunan kemarin itu adalah sampai di 3295. Ya, kemarin juga sudah saya katakan paling mentok adalah sampai 3293 untuk ngebabat semua liquidity-nya. Dan apakah ini bisa dikatakan liquidity-nya sudah dibabat semua? Yes. Ini sudah dibabat semua. Jadi kalau ada yang ngambil buy di 3.300, selamat. Kemungkinan 3.300 itu kalian bisa jadikan untuk swing. Saya pribadi juga ada buy di 3.300 ya. Sebenarnya saya mau nge-buy itu di sekitaran 3296 ya, di sini. Di candlenya yang di mana namanya, di sini ya kan. Pada saat dia turun, ini kan sudah reject sekali ya kan, reject sekali. Saya nunggu di 32996 gitu kan, buat turun lagi sekali. Ya beneran kemarin itu, aduh, ketinggalan sepersekian momen ya kan. Turun ya kan, reject dia nih, reject 95, naik. Habis itu turun lagi sampai ke 95. Nah ini pada saat mau turunnya ini saya mau open, saya kayak kemarin kayaknya saya lagi nonton YouTube sih ya. Saya kira kan itu bisa lah 3 menit gitu kan, 3 menit 5 menit itu nggak ada lihat market dulu. Ya baru saya lihat, ternyata saya di sini saya baru buka di 3.300. Telat sepersekian menit ya. Mungkin telat 5 menit kayaknya tuh ya di sini. Di 3.300. 3.300-an lah pokoknya ya. 3.300, sekian, nggak sampai di 3.301. Itu sudah saya share screenshotnya di grup Discord ya kan. Jadi kalau sudah ada yang nge-buy di sana, kemungkinan kalian bisa untuk hold untuk swing ya. Nah, untuk update dari geopolitiknya sekarang bagaimana? Dari segi geopolitik sebenarnya tidak ada perubahan apapun sih ya. Dari segi geopolitik tidak ada, walaupun kemarin itu ada katanya air defense ataupun pertahanan udara dari mana kemarin ya, pertahanan udara dari, bentar saya lupa kemarin itu, pertahanan udara dari Iran atau Israel kemarin itu katanya dihidupin lagi. Oh, Iran ya, Iran menghidupkan kembali air defense-nya, katanya ada drone yang nyerang. Bahkan Israel juga katanya ada menembak jatuh dari drone yang katanya datang dari Iran. Nah ini benar-benar drama dari gencatan senjata ini, benar-benar gimana ya, bikin orang itu males ngelihat lagi di Timur Tengah gitu loh. Tapi sih so far belum ada dar-dar baru lagi, belum ada perkembangan baru lagi. Jadi sebenarnya ini lebih kepada minat untuk orang-orang yang beli di harga cantik 3.300. Ya, kalian bisa lihat sendiri turun sampai di 3295. Let's say 3.300 ya. H1 tidak tutup di bawah 3.300. M30 juga tidak tutup di bawah 3.300. Di M15 ada fake out di 3.300. Jadi kalau ada yang nge-buy di 3.300, selamat ya. Untuk hari ini secara news, kemarin kita sudah ada testimoni dari Jerome Powell. Ya, kemarin kita ada testimoni dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa memang dari segi Jerome Powell mengatakan itu dari inflasi, kemudian suku bunga yang memang tidak mau dipotong dulu, dan juga dari tarif yang masih menjadi concern. Ya, hari ini beliau ada ngomong lagi ya 2 kali, dan nanti malam kita ada new home sales. Diperkirakan sih new home sales-nya bakal turun dari 743 ke 694. Jadi so far di sini dari nada member FOMC ya. Kemarin kan banyak nih yang ngomong juga nih, ada William, Colin, Barr, kemudian sebelum itu juga ada banyaklah member FOMC juga ngomong ya. Ini ada Hamak, ada yang lainnya. Jadi benar kemarin itu banyak banget member yang ngomong, dan efek dari beberapa member yang ngomong itu bisa dikatakan tumpang tindih ya. Jika dilihat dari hari Selasa
malam ya, hari Senin tepatnya, itu kan banyak member FOMC yang mengatakan bahwa oke, kita deal untuk turunin suku bunga. Kemudian Powell bilang sendiri masih wait and see ya, masih mode wait and see. Kemudian dari member-member yang lain juga masih mengatakan ini belum terburu-buru untuk potong suku bunga. Jadi overall semua member FOMC yang ngomong kemarin dari hari Senin dan Selasa malam itu tumpang tindih ya. Ada yang setuju pro untuk cut interest rate di bulan Juli, ada yang mengikuti kata-kata dari Jerome Powell yaitu tunggu data lebih lanjut. Yang saya rasa sih orang-orang yang pro cut interest rate di bulan Juli kayaknya orang-orang di Partai Republik sih seharusnya ya, karena kan Trump menginginkan market itu, lebih tepatnya suku bunga itu turun. Oke. Nah, sekarang kita lihat analisa dari segi daily. Oke. Ini kalau kita lihat daily-nya hari, ternyata beneran ya yang saya bilang kemarin pada saat saya live ya. Kemungkinan 3.300 bakal disentuh kemarin, ya bener aja sih ya. Ini berarti kemarin kalau kalian lihat penurunan XAUUSD turun sampai 747 pip. Wah, itu epic sekali ya. Epic sekali. Beneran turun sampai 700 pip, luar biasa ya. Dari segi candle weekly. Nah, dari segi candle weekly sekarang ini benar-benar nanggung sekali sampai 3293, low terakhir di minggu lalu. Sorry, 2 minggu yang lalu ya. Jadi apakah ini masih bisa potensial turun nge-sweep dan sampai 3288 di sini candle nggak punya ekornya? Bisa aja ya, bisa aja. Cuman kayaknya sih di sini pasti banyak yang masuk sih. Saya rasa sih 3.300 kalau kalian punya data internal tentang volume trading, kayaknya 3.300 banyak yang masuk. Ya, literally banyak yang masuk di 3.300 ya. Kalau kita lihat dari segi daily sekarang ya, walaupun secara Fibonacci ini sudah kita nggak bisa pakai ya, karena kalau dilihat Fibonacci ini ya otomatis Fibonacci di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena penurunan daripada XAUUSD kemarin itu sudah sampai di hampir mendekati level 100%. Itu bikin sakit pala sih sebenarnya ya. Ini kok bisa sampai turun sampai 100%, hampir 100% itu kan. Walaupun penutupan candle daily-nya di bawah 78,6. Jadi sepertinya sih ya sorry. Sepertinya di sini bottomnya di sini kemungkinan iya. Ya, kemarin bottomnya sepertinya sih iya di sini di tanggal 24 kemarin. Apalagi katanya sekarang kan kalau di Bali itu di Bali lebih tepatnya di agama Hindu sekarang itu hari Tilem ya, ataupun siklus bulan baru ataupun new moon ya. Apakah di sini bisa dikatakan kemarin adalah benar-benar bottomnya di 3295,03? Bisa aja. Walaupun saya pribadi sih ya kalau bisa turun sampai 3288 sih ngambil ekor di sini. Cuma kalau memang berhenti sampai sini ya udah. Ingat ya, di sini berarti kalau dilihat secara daily structure kita masih bullish ya. Karena kalau dilihat ini low tidak di break ya. Ya, ini low-nya tidak di break. Karena kalau dilihat dari segi daily, kalau dilihat dari segi daily kan marketnya begini. High, low, high, low, high. Ini potensial ngebuat higher low yang baru. Oke, asalkan di sini tidak break. Karena kalau ini potensialnya break, ini kemungkinan bisa lanjut turun sampai 3280. Kemungkinannya sih lumayan besar ya sampai sana. Yang penting asalkan 3283 selaku support di daily ini tidak pecah. Kalau ini pecah di bawah 3283, kemungkinan kita lumayan bearish ke bawah sampai 3200. Jadi kalau selama 3283 masih hold, saya rasa itu masih worth it untuk di buy. Ya, tapi dengan resiko adalah buy-nya itu cukup lebar ya. Apalagi kita mengingat di sini ada area demand-nya juga. Ya, demand-nya kalau kalian lihat ini demand sudah dites selama 1 2 3 4 5. Ini demand sudah dites selama 5 candle berturut-turut. Jadi kedepannya misalnya terjadi penurunan ekstrim apapun yang terjadi ya, entah itu misalnya ada news ataupun misalnya ada apapun itu ya, kemungkinan sih news ya. Karena ini demand sudah dites selama 5 kali berturut-turut.
Kemungkinan di sini nanti ke depannya jika marketnya turun lebih cepat ke bawah, lebih condong bergerak ke bawah ya di masa depan, ini bisa lanjut lumayan kencang ke bawah. Bahkan 3.200 kayaknya terbuka lebar. Ya, dari segi daily ada kemungkinan ini masih bisa turun untuk nge-sweep untuk nge-sweep low-nya bisa aja ya. Kemungkinan ada, tapi sepertinya peluangnya agak kecil sih. Agak kecil, bukannya nggak bisa, cuma berat aja. Oke, dari segi daily seperti itu. Indikator dari segi daily, stokastiknya drop di bawah 50 yang fast dan slow. Kemudian yang RSI kalian bisa lihat dengan penurunan ekstrim sebesar 700 pip. Kalian bisa lihat RSI-nya itu tidak drop di bawah 50 secara instan. Ya. Dengan penurunan ekstrim seperti ini, volumenya yang masuk ternyata volume buy lebih besar dibandingkan dengan volume sell. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena kalau kalian lihat bentuk dari RSI-nya ya. Nih, kalian bisa lihat dropnya di sini kemarin itu hanya sampai 48. Dia tidak mampu sampai drop di bawah 40 dengan besarnya candle seperti itu ya kan. Dengan bearish sebesar 700 pip kok bisa turun RSI momentumnya cuma sampai 48. Kok nggak mau turun sampai di bawah 40 ataupun ya itu paling ekstrim. Sebenarnya bisa sampai di bawah 45 sih sebenarnya kalau memang bearish powernya kenceng. Yang berarti menandakan bahwa penurunannya itu hanya sebatas koreksi ataupun memang ada untuk melepas posisi dan masuk banyak di 3.300. Sehingga ini tertahan di angka 50, mendekati 50 RSI-nya. Ya, dari segi daily ingat ini kita masih di dalam area demand daily. Ya, tidak ada perubahan. Kalau dari segi H4 sekarang indikatornya adalah ini secara stokastik sudah OTW nge-cross, bukan sudah sih, ini OTW nge-cross di atas zona oversold di atas 20 ya. Sekarang sih 19 dan 15 ini masih belum menandakan adanya kelanjutan naik lebih tinggi. Ingat ya, H4 itu kita sudah mulai bearish. Ya, H4 kita sudah mulai bearish karena kalau dilihat high low terakhir dari H4 adalah ini ya. Ini high dan ini low. Jadi hati-hati. Kalau kita semisalnya ingin beneran mengulang kejadian kayak kemarin yang kayak di sini ya kan, dropnya kencang, naik turun berarti otomatis kita memerlukan di H4 internal structure bullish. Ya, so far ini pergerakan majornya adalah bearish. Walaupun secara H4 sekali lagi mirip dengan daily ya, yang dimana ini adalah inducement validnya, yang dimana ini adalah break of structure ya. Jadi otomatis kan bergeraknya begini, naik turun naik, terjadi inducement, kemudian terjadi break of structure. Jadi otomatis sebenarnya valid untuk major in structure adalah di sini low, di sini high ya. Tetapi minor structure-nya adalah ini high, ini low. Jadi secara minor dan major ini masih konflik, masih belum pas. Jadi otomatis di dalam minornya di sini kita memerlukan internal structure bullish. Contohnya kayak di sini, ya kan? Saya kasih contoh dulu. Ini kalau kita lihat ini kan internalnya sudah bearish, ya kan kemarin. Karena terjadi yang namanya change of character di sini. Nah, kemudian di dalam walaupun secara major ya, sama kayak kejadian kemarin nih. Majornya secara H4 kemarin adalah begini. Ya. Ini marketnya melakukan yang namanya change of character. Ya, otomatis low dan high yang valid kemarin adalah low di sini dan high yang ada di sini berarti ya, sudah pindah. Karena di sini melakukan yang namanya breakout structure. Jadi otomatis selama ini tidak di break, berarti otomatis marketnya masih bisa naik, ya kan? Kemudian ketika marketnya turun seperti ini kan minornya terjadi bearish, ya kan? Minor terjadi bearish karena marketnya ngebuat lower low dan lower high. Sama kayak sekarang, ya, marketnya ngebuat lower low dan lower high. Jadi kalau mau mengulang kejadian kayak kemarin yang di sini, berarti otomatis marketnya wajib mengulang kejadian yang namanya internal. Di dalam minornya di sini wajib ada yang namanya internal bullish structure. Kayak begini. Baru bisa dikatakan majornya structure itu bakal bisa mengikuti lanjut lagi ke atas. Ya.
RH4 tadi RSI-nya kena zona oversold sedikit ya, benar-benar kena 30, sorry. Kena 30 benar, kena 30 kemudian mental naik. Ini beneran banyak yang masuk ya, beneran banyak yang masuk ini di 3.300, saya nggak bohong berarti ya. 3.300 banyak yang masuk dan sekarang 42. Jadi kalau ke depannya di sini ini sih sudah menandakan adanya balik ya kan, balik. Cuma menurut saya jika semisalnya marketnya memang mau mengulang kejadian kayak kemarin di sini ya, diperlukan adanya internal structure bullish. Berarti kalau dilihat secara RSI berarti bisa aja marketnya mengulang kejadian kayak kemarin di sini ya. Ngebuat higher high, higher low secara H4. Jadi kena sampai 50 atau enggak 45, turun retrace, kena lagi, retrace lagi dan baru bisa naik full ke atas. Oke. Dan sekarang di mana kita ekspektasi marketnya bisa melakukan koreksi. Kalau dilihat berarti minimal adalah sampai di ini 3325, saya dilihat aja ya, sudah tidak worth it soalnya. Yang paling fix adalah di 3344. Karena kalau ditarik Fibo pakai H4 ya, ini adalah 50% pas. Sama kayak di sini, ya kan? Sebelumnya kalau kalian lihat di sini ini marketnya kena 3 bentar berapa itu ya? Sama ya, 50% kemudian retrace turun. Jadi kalau kedepannya marketnya ini nanti sama-sama kena 50%, kemudian retrace turun, ya kalian boleh nge-sell, ngide untuk nge-sell di sini juga nggak masalah ya. Karena ini kemungkinan adalah untuk nge-retest support become resistant valid H4. Oke. Kalau kayak itu apakah sekarang kita bisa nge-buy dengan mengharapkan naik sampai ke 44? Karena sekarang kan lumayan, bisa sampai 100 pip ke atas lebih. Ya itu berarti masalahnya adalah time frame kecil. Nah, sekarang time frame H1. H1 secara indikator RSI tinggal balik aja naik di atas 50 walaupun secara stokastik sudah benar-benar menunjukkan ke atas. Kalau dicari di mana sekarang kita bisa ambil buy sebenarnya. Secara H1 idealnya kita nge-buy adalah di area ini. Ya, di area ini. Di sini juga di sini sudah dites fair value gap-nya ya. Kemudian di sini adalah supportnya di 3315 ya. Ini immediate support di break jadi resistance di break menjadi support di 3315. Kemudian sekarang oke, di sini ya. Immediate resistance ada di 3332,9. Nah, sekarang ini marketnya ke cap ataupun sudah kena resisten di 3332. Ya, anggaplah di 33 saya ngomongnya ya. Kalau ada mau nge-buy di atas 33 dengan target mau langsung ke 44, lumayan beresiko. Kenapa? Karena dari segi H1 ini marketnya sudah lumayan running, tidak ada koreksi. Ya, semenjak dia break, retest, kemudian marketnya ngebuat rally, base, rally dan sekarang sudah kena di dalam area resisten minornya. Ya. Ini resisten minor H1. Kemudian ini juga support minor H1 dan di sini juga ada area demand-nya. Apakah sudah telat buat nge-buy? Sebenarnya sudah telat. Kalau tadi pagi kalian nge-buy sih ini menurut saya masih oke. Karena sudah jam 9 di sini saya rasa udah agak worth it. Kalau sell di sini bisa enggak? Nah, pertanyaan buat semuanya. M30 kena sudah turun sebentar. Saya perlu lihat ini 3333 itu sebenarnya angka di time frame berapa ya? M15, M5. Wah, menurut saya sih ini sudah nggak bisa di sell sih. Ya. Menurut saya sih ini udah tidak bisa di sell lagi. Tapi nggak tahu deh ke depannya ya. Kalau ada yang mau nge-buy di atas resisten 33, minimal M30 dah ya, minimal M30. Kalau mau paksa sedikit di M15, kalau kalian mau super paksa bisa di M5. Tapi di M5-nya ini wajib close di atas 33, wajib close di atas 34 kalau M5 ya. Tapi kalau M5 terlalu kecil sih ya, M5 terlalu kecil, better kita tetap stick to the plan di 33. Berarti time frame M30 dan juga H1.
sekali lagi ini merupakan break resistance yang cukup beresiko kalau di buy. Kenapa? Kalau nge-buy di sini memang ada potensial lumayan jarak lagi 100 pip pas ya, anggap ya kan, dari 34 kalian nge-buy TP sampai 44. Memang ada potensial sampai 100 pip. Masalahnya cuma satu, dimana kalian mau menempatkan stop loss-nya gitu kan. Ribet sendiri nanti kalian kalau mau taruh stop loss di mana. Kalau sekarang stop loss yang bisa diharapkan adalah kalau misalnya kalian nanti udah open di 34 adalah di sini ya, di bawah RBS kecilnya di sini. Ya, di bawah RBS kecilnya berarti itu adalah sejauh 66 pip. Ya masih worth it sih ya, masih worth it. Dengan target sampai 44 atau enggak sampai 43, ya ini masih 1,3, 1,5 lah risk reward rasionya. Kalau dia mau nge-buy di sana juga boleh ya kan, karena di sini kalau dilihat ini marketnya sudah retest resistance, become support, kemudian terbang ya, jadi otomatis kalau mau ambil SL nanti di atas itu ya, tunggu ini marketnya breakout ke atas, stop lossnya di bawah ini ya, simple as that ya. Bisa stop loss di 27 atau enggak di 26 ya, terserah lah, terserah kalian ya bagaimana nanti bagusnya. Oke. Kalau ada yang mau nge-sell, silahkan tunggu di 44 dan 45. Sekali lagi, ingat ya, pantulan dari 3.300 ini menurut saya pantulan yang tidak bisa diajak main. Ya, dalam artian tidak bisa dijadikan pantulan dari 3.300 bukan pantulan yang bisa dianggap remeh. Jadi sekalipun kedepannya marketnya naik kena 44, mengulang kejadian kayak kemarin, ya kan? Naik dia kayak begini, kemudian retrace-nya lumayan kencang. Misalnya kayak sekarang naik, kemudian retrace-nya lumayan balik lagi ke 3315 atau enggak 3310, justru bagus kita nge-buy lagi di sini, ya kan, dapat 2 kali nge-buy, naik lagi ke atas nanti. Itu. Ya. Menurut saya sih kalau semisalnya memang marketnya mau mengulang kejadian tanggal 10 Juni kemarin, kalian yang ketinggalan momen open buy di 3.300 kayaknya bakal dikasih lagi. Ya, itu pun kalau memang marketnya mengulang kejadian kayak di sini. Ya. Itu pun kalau dikasih. Nah, skenario terburuknya adalah kalau kalian nggak dapat 3.300 lagi, dalam artian ini break ya kan, sudah retest naik, turunnya cuma sedikit ya kan. Turun sedikit, break, udah lanjut lari terus ke atas. Udah kayak begini kalian nggak bisa dapat lagi di 3.300-an. 3310, 3315 bahkan paling ekstrim itu nggak 3.300 lagi kayaknya susah. Jadi kalau kalian yang telat nge-buy di bawah, silakan berharap marketnya mengulang kejadian kayak 10 Juni aja. Ya. Nabrak 50% Fibo, retrace-nya lumayan sampai 3315. Nah, di sini kalian nge-buy lagi buat tembakan jauh juga boleh. Kayak begini, ya kan? Dari 3295 naik sampai 3337, turun lagi sampai 3305, ya kan? Naik lagi dia. Jadi kebagian telat, silakan berharap marketnya kena 45 kemudian retrace turun lumayan jauh untuk kalian bisa nge-buy lagi. Oke. Jadi sekarang kalau mau ambil buy bisa di atas 33, kalau mau ambil sell bisa di 45. Dengan stop loss diatur, ya kan, jangan terlalu gegabah, dan tentunya wajib ada konfirmasi. Karena kalau nge-sell di 44 tanpa ada konfirmasi, lumayan susah. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye.